Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Dapur Restu Bundo. Oke, hari ini Bundo akan masak seperti biasa di Dapur Kecintaan. Oh ya, sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa di subscribe dulu channel Bundo. Dan jangan lupa like, comment, and share ya. Terima kasih banyak buat yang sudah mengikuti. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini Bundo akan masak-masak dan berkreasi di dapur Bundo seperti biasa. Dan alhamdulillah hari ini Bundo akan masak nasi dan sambal tahu jengkol. Nah, di sini tiba-tiba saja Bundo mau masak nasi. Karena sisa nasi tadi malam habis, lanjut kita masak karena pagi ini anak Bundo mau sekolah, jadi pagi-pagi harus masak nasi terlebih dahulu. Oh ya, untuk masak nasi terlebih dahulu Bunda hanya memasak 2 kaleng saja. Nah, untuk masaknya ini jangan lupa dicuci dulu berasnya dengan air yang mengalir, diaduk-aduk dengan tangan kanan dan diputar-putar sampai seperti jarum jam. Oh ya, di sini Bunda hanya memasak nasi itu hanya 2 kali pencucian. Oke, setelah nasi dimasak lanjut kita ke jengkolnya atau jengki. Nah, di sini jengkinya sudah Bunda rendam semalaman seperti ini dan juga sudah mengembang. Oh ya, di sini jengkinya itu sudah sangat tuek sekali seperti tueknya diriku. Oh ya, jengkinya ini warnanya sudah merah dan kulitnya juga sudah mengelupas. Nah, untuk jengki ini sudah direndam semalaman, lanjut kita akan goreng di pagi ini. Sebelumnya kita bersih-bersihkan dulu ya. Oh ya, seperti inilah kalau mau masak jengki, baunya di mana-mana, parfum kamar mandi luar biasa gitu ya. Oke, setelah lepas kulitnya semua, lanjut akan kita goreng. Nah, untuk di sini melepas kulitnya itu agak lama karena sudah matang atau sudah tua. Padahal ini sudah direndam semalaman. Nah, cukup kita bersihkan saja dan nanti akan digoreng juga akan ngelupas. Setelah itu kita saring terlebih dahulu, kita cuci lagi biar bau parfum sedunianya hilang gitu ya. Tetapi kalau untuk jengki, maaf ya, sorry kalau untuk parfum sedunia ini susah hilangnya. Bisa-bisa ini harga parfumnya mahal di atas 100 ribuan. Nah, untuk jengki ini jangan lupa diaduk-aduk, digoncang-goncang di dalam saringannya. Oke, lanjut kita akan bersihkan jengki tadi. Selesai masak, kita akan goreng jengkinya terlebih dahulu. Kita letakkan dulu di dekat kompor. Nah, setelah kita letakkan dekat kompor, lanjut kita panaskan minyak. Kita hidupkan kompor, panaskan minyaknya. Di sini kita masukkan minyak secukupnya. Setelah minyaknya dimasukkan, kita ya, ini minyaknya dimasukkan terlebih dahulu seperti biasa, yang dimasukkan secukupnya saja. Jangan lupa untuk dihidupkan kompornya. Setelah kompor menyala seperti hatiku yang sudah menyala. Nah, asalkan jangan kita dikomporin oleh tetangga saja. Oke, lanjut kita petik-petik cabai. Untuk bahan yang harus kita sediakan adalah bagian perbumbuan, yaitu cabai, bawang merah. Kalau mau pakai bawang putih juga tidak apa-apa, silakan. Karena di sini Bundo skip saja bawang putihnya, nggak mau. Nah, jadi Bundo cukup hanya memakai bawang merah dan cabai merah keritingnya saja. Oke, di sini cabai secukupnya saja. Tidak terlalu banyak cabainya. Nah, setelah cabai dan bawangnya ini kita kupas-kupas seperti biasa. Lanjut kita potong-potong cabainya dan bawangnya juga kita kupas dan juga kita potong-potong seperti ini ya. Nah, seperti inilah proses pembuatan atau cara memasak jengkol, sambal jengkol plus tahunya.
Nah, jreng, jangan salpok dengan apa yang Bunda kerjakan setiap hari dan setiap pagi. Nah, ini cabenya tiba-tiba saja sudah selesai dipetik. Kemudian lanjut akan kita cuci. Oh ya, di sini tadi Bunda sudah panaskan kompor. Lanjut kita cek apakah sudah bisa untuk digoreng. Nah, seperti inilah kira-kira proses memasak jengkol atau jengki. Oke, setelah jengkolnya kita goreng, masukkan ke dalam kuali. Karena di sini jengkolnya meletup-letup saat digoreng, lanjut akan Bunda tutup ya. Oke, setelah itu jengkol yang sudah kita goreng tadi kita tunggu saja sebentar. Setelah ditutup, kemudian kita lanjut dengan pekerjaan yang lain. Seperti biasalah kalau di dapur sudah apa ya namanya, pokoknya inilah repot deh kalau sudah di dapur. Di sini tidak lupa untuk mencuci cabenya tadi. Cabai kita potong-potong, masukkan ke dalam blender yang akan kita haluskan. Boleh memakai chopper ataupun blender. Di sini Bunda hanya pakai blender ya maksudnya. Nah, ada juga yang memakai gilingan, tetapi terlalu lama, terlalu ribet. Asalkan tidak seribet hatiku gitu. Cukup di blender saja, putar-putar, terus masukkan, wes jadi pokoknya. Nah, lebih baik secepatnya. Nah, kalau ada yang lebih cepat, kenapa harus kita perlambat ya kan? Nah, setelah itu kita tutup, lanjut kita akan cek lagi jengkol yang sudah kita goreng tadi. Apakah sudah matang atau belum? Kalau sudah matang, boleh kita angkat lagi ya. Nah, beginilah caranya, beginilah. Oh ya, di sini untuk menggiling cabenya jangan lupa dikasih garam biar nanti cabenya terasa pas dan tidak hambar gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Setelah itu kita blender cabenya. Setelah kita blender ini tiba-tiba kita hidupkan mesinnya terlebih dahulu biar pas. Jangan salpok sama blender Bunda yang sudah berumur berapa tahun ya, udah lama banget pokoknya ini. Nah, kan sebentar kalau di blender. Coba tadi kalau diulek-ulekan tak cukup deh harinya. Mana bikin kontennya lama, mana mau giling lagi. Ya sudahlah, kita blender saja, kan sebentar tuh. Nah, setelah kita blender cabenya, setelah cabai halus, kita cek jengki yang sudah kita goreng tadi apakah sudah matang atau belum. Oke, sebentar lagi matang, kita aduk, kita oseng-oseng terlebih dahulu. Oke, untuk mengoseng-osengnya ini jangan terlalu ya. Nanti bisa-bisa kecipratan minyak panas. Maklumlah, karena minyak panas itu nanti akan membuat pedih pada diri kita, atau jangan sampai kepada hati kita saja. Oke, setelah jengkolnya matang, lanjut Bunda angkat. Nah, di sini angkat dan jangan lupa untuk ditiriskan terlebih dahulu. Setelah jengkolnya kita angkat, kita bersihkan sisa-sisa minyaknya. Oke, di sini Bunda akan menokok-nokok jengkolnya, asalkan tidak menokok hati seseorang gitu ya. Tetap jengkolnya saja. Di sini Bunda pakai ulekan, pakai batu. Ini batunya yang super duper pokoknya. Nah, jangan-jangan ini jengkol. Kita tokok seperti ini saja, kita telungkupkan. Nah, karena apa? Jengkol yang akan kita tokok kita telungkupkan terlebih dahulu biar tidak loncat sana sini, biar dia tidak menari-nari sampai ke ujung dunia.
Oke, setelah jengkolnya kita tokok-tokok seperti ini, kita lanjutkan lagi dengan apa ya perbincangan kita. Nah, lanjut kita sisihkan jengkolnya, sudah selesai. Setelah itu kita tambahkan lagi jengkol tadi. Kemudian setelah ditokok jengkolnya yang menari-nari sampai keluar ke ujung dunia tadi, jangan lupa kita ambil ya. Sayang sangat mubazir. Oh ya, di sini Bunda masak jengkolnya dicampur dengan tahu. Ada yang tahu. Nah, ini namanya tahu goreng yang sudah digoreng dari pabriknya langsung. Tetapi di sini Bunda tidak akan langsung dimasak, tetap akan Bunda goreng. Nah, setelah itu tahunya Bunda potong-potong 3. Nah, ini ayam masuk lagi. Kita potong menjadi 3 bagian ya tahunya. Setelah itu lanjut kita cuci. Setelah kita cuci seperti biasa, seperti mencuci hatiku. Nah, setelah itu kita gorengkan lagi dengan minyak yang sudah kita panaskan. Oke, lanjut kita goreng, kita masukkan tahunya. Nah, setelah tahunya dimasukkan, oh ya, di sini tadi Bunda matikan terlebih dahulu kompornya, takut kena kecipratan minyak. Mohon maaf, ini suara Bunda agak terganggu gitu. Maklum, batuk dari kemarin belum sembuh-sembuh juga. Setelah tahunya masuk, kita tutup kembali hati kita seperti ini. Kita tutup rapat-rapat, jangan ada celah atau orang yang masuk ke dalam hati kita ini. Nah, setelah itu cabai yang sudah Bunda haluskan tadi kita lihat, wow, mantap lah pokoknya. Tiba-tiba saja kita akan bersihkan ikan terinya. Nah, ini ikan terinya akan Bunda cuci terlebih dahulu dengan air yang mengalir, asalkan hati kita yang tidak mengalir ke hati orang gitu ya. Jangan lupa diulek, diaduk-aduk, diodak-odak bahasanya itu. Kemudian kita buang airnya. Harap maklum ini terinya teri nasi agak sedikit asin ya. Setelah minyaknya, setelah jengkolnya, kok semuanya dibilangi apa sih? Setelah tahunya kita matang, kita buka kembali pintu hati kita. Tetapi jangan untuk orang lain ya, cukup untuk suami saja. Kalau kurang bumbu masakanku ini, tolong kasih tahu biar aku tambah lagi. Nah, sekedar hiburan ya. Ya, itu lagi yang harus aku masak setiap hari. Kalau soal rasa, yang penting aku masak dulu. Mau dimakan atau tidak, kewajibanku sudah terlaksana. Kalau kurang bumbu masakanku ini. Nah, tiba-tiba saja pas mau masak, datanglah tamu yang tak diundang seperti ini tamunya, yaitu si kalajengking yang suka ngelayap-ngelayap. Untung saja nggak apa-apa, nggak kepijak karena kasihkan konten. Ngerinya ini. Nah, ini kita tokok-tokok seperti ini karena dia tidak mau diusir, dia tetap mau masuk. Emang dia ini apa? Tamu tak diundang, datang-datang aja. Karena kita lagi mengusir tamu yang tak diundang tadi, padahal pintu hati Bunda tadi sudah Bunda tutup ya. Masih juga dia mau datang, sudah Bunda tutup rapat-rapat.
Nah, tiba-tiba saja hampir gosong itu teri yang sudah Bunda goreng. Oke, setelah terinya kita goreng, lanjut kita masukkan cabenya, cabai yang merah duper super merah, wow mantap ini, semerah apa ya, semerah hatiku. Mohon maaf, ini cabenya kita aduk, kita orek-orek dulu seperti ini. Setelah cabai matang, tak lupa kita koreksi rasanya. Bukan saja kita mengoreksi soal ujian anak-anak ya atau anak sekolah, tetapi untuk makanan juga harus kita koreksi. Apakah rasanya itu sudah asin? Apakah rasanya itu sudah pas? Nah, seperti ini. Di sini Bunda akan beri atau akan Bunda kasih garam secukupnya. Kemudian kasih gula secukupnya biar manis seperti Bunda gitu. Nah, oke, setelah kita cicipi rasa, orek-orek lagi bagaimana dengan rasanya ini, rasa cinta. Nah, Bunda ini tiba-tiba mau nyanyi saja. Biasalah dapur rekaman. Setelah dikasih atau dicicipi rasa, masukkan teri yang sudah kita goreng tadi. Lanjut masukkan tahu. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, masukkanlah jengkol yang sudah kita geprek-geprek tadi. Sesuai selera, kita aduk-aduk lagi seperti ini. Wow, gile. Apakah ini memang bikin nambah makan? Pokoknya luar biasa, Bunda ini masak bikin mengiler saja. Cukup sekian masakan Bunda hari ini. Jangan lupa ikutin video dan keseharian Bunda setiap hari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.